dugaan kami ya, ini dugaannya. Kenapa kooperatif KPU memberikan ijazah itu? Karena ada gugatan ke ANRI. Itu logika saya ya. Kenapa gugatan ke ANRI? Di ANRI itu ada pasal-pasal pidana yang untuk KPU juga. Makanya dia membuka diri. Makanya menurut saya ini juga jebakan Batman menurut saya. Nanti kalau dimasalahkan di persidangan KIP, ya kan, mereka akan buka. Nah, di sini pasalnya ya dikenakan ini Kurnia ya, bukan RRT ya. Ini TPUA. Iya, TPUA 310 KUHP, 311 KUHP, 160 KUHP sama ya. Pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 sama, dan ayat 6 ya sama, dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat sama. Jadi yang berbeda itu pasal 32 dan 35-nya yang aneh itu. Jadi semua sama, kecuali untuk RRT itu dikasih 32 dan 35 yang ancamannya 8 sampai 12 tahun penjara itu. Kan Kurnia nggak ada kan? Ya nggak ada. Ya memang selama ini TPUA kan nggak berbicara soal soal fisik dari ijazah. Karena mereka Egy dan kawan-kawan itu bukan peneliti. Iya. Dan pencemaran nama baiknya yang mana gitu loh. Iya. Oke, kayaknya tim hukum harus membangun tidak hanya argumentasi hukum, tapi komunikasi hukum juga penting. Iya. Karena begini ini bisa melelahkan kan, orang yang mendengarnya pun bingung, kita juga bingung gitu. Gitu. Mencari pasalnya bingung gitu ya. Oke, pasal 32 ancaman hukumnya berapa? Kalau 32 kalau nggak salah 8 tahun ya, 35 12 tahun ya. Oke, nggak terbalik ya. Oke. Ya itulah yang terjadi ya. Coba closing statement. Begini. Atau mau belum mau closing statement? Belum. Perkara di Mabes dengan Polda ini nggak bisa dipisahkan. Di Mabes sendiri itu belum selesai. Ya. Di Mabes itu kan kami komplain. Ya. Pada waktu itu begitu dikatakan bahwa case close yang di Mabes, yang dikatakan bahwa penyelidikan sudah diselesai dan dikatakan bahwa tidak terbukti dan sebagainya. Kemudian mereka katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim dalam hal ini, Lab Force dan sebagainya itu sesuai ketentuan yang berlaku. Nah itu kan kami tanyakan. Saya sebagai PH-nya Egy Sujana mempertanyakan, langsung bukan pertanyaan lagi, saya laporkan. Saya laporkan ke Propam, ya kan? Siapa yang menandatangani pada waktu itu, menandatangani apa istilahnya, yang menghentikan penyelidikan itu, Karo Wasidik itu kami laporkan. Saya katakan ini nggak benar. Kalau dengan sesuai ketentuan yang berlaku, tapi ketentuannya yang mana, kami ingin tahu. Karena menurut kami ada pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran Perkap jelas. Bahwa aturan dalam laboratorium mungkin saya berulang-ulang katakan. Yang kedua lagi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yaitu perlindungan saksi dan korban. Jika ada laporan maka tidak bisa dilakukan balik. Itu harus hidup. Lah kalau ini dianulir, pada waktu saya tanyakan ke Propam bukan, kalau memang yang dilakukan oleh mereka itu benar, Propam akan menjawab bahwa prosedur yang dilakukan sudah benar. Ketentuan yang berlaku ini, tapi tidak. Menurut Propam ini kami rujuk ke Wasidik, Biro Wasidik untuk diproses. Berarti kan ini
kita punya keluhan, kita punya aduan ini kan benar. Karena diproses. Iya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dianulir kan itu putusan penghentian itu. Diproses. Oleh Wasidik, diberikan pada Wasidik. Kami keberatan. Kami melaporkan Wasidik. Kenapa prosesnya di Wasidik? Protes kami dijawab berikutnya, yaitu dilimpahkan ke Irwasum yang lebih tinggi. Kami minta untuk bukan digelar, audiensi di Irwasum. Intinya Bro Alkatiri mengatakan bahwa proses di Bareskrim itu belum selesai. Belum selesai. Kok tiba-tiba buru-buru Polda Metro? Karena kalau di Bareskrim ini masih lanjut, ini harus dihentikan. Kenapa demikian? Satu, karena ketentuan Undang-Undang Pasal 10 di Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban itu jelas dinyatakan bahwa jika ada pelaporan, maka tidak boleh dilaporkan balik. Siapa yang tidak boleh dilaporkan balik? Pelapornya tidak boleh. Saksi-saksi. Jangan lupa pada waktu TPU ke Yogyakarta ke UGM, 3 orang ini RRT ini sebagai saksi kapasitasnya. Dia melihat dokumen, dia melihat skripsi, dia berdialog dengan rektor kalau nggak salah waktu itu. Ya, sebagai saksi. Ini tidak boleh diproses. Berdialog dengan wakil rektor. Iya. Lah ini mungkin kenapa kok sekarang dibandingkan 2 klaster, klaster apa namanya itu? RRT sendiri, TPUA sendiri. Karena TPUA masih sebenarnya masih nyangkut di Bareskrim. Belum ada jawaban, masih ada jawabannya kemarin pun juga. Masih dirujuk. Dan kami tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, tersangka ini terlalu dini, prematur. Karena ini perkara belum selesai. Karena yang di Bareskrim ini sangat menentukan. Nah ini belum selesai, kok ini tetap jalan. Nah ini jadi menurut kami ya, ini amburadul banget gitu. Apalagi ada bukti baru bahwa dokumen yang diteliti Roy Suryo itu ya dokumen yang kemudian diberikan oleh KPU Solo, KPU DKI, kemudian KPU Nasional. Berarti memang fix itulah ijazahnya kan? Iya, jadi begini, sebenarnya kenapa kok dugaan kami ya, ini dugaannya, kenapa kok kooperatif KPU memberikan ijazah-ijazah itu? Karena ada gugatan ke ANRI. Itu logika saya ya. Kenapa gugatan ke ANRI? Di ANRI itu ada pasal-pasal pidana yang untuk KPU juga. Makanya dia membuka diri. Tapi dengan anehnya tanda tangan ditutup. Padahal ketentuan baik itu di Undang-Undang Keterbukaan Publik dengan data pribadi, undang-undang itu tidak tanda tangan itu tidak termasuk sesuatu yang dikecualikan. Kalau memang dikecualikan, kita kena rapat RT aja kita tanda tangan di istilahnya itu daftar hadir. Tidak ada aturan. Makanya menurut saya ini juga jebakan Batman menurut saya. Nanti kalau dimasalahkan di persidangan KIP, ya kan, mereka akan buka, diberikan pada kami. Jadi seolah-olah kami menggugat sesuatu yang sebenarnya bukan substansi. Mereka akan kooperatif supaya kita tidak menggugat hal-hal yang lebih crucial. Tapi intinya adalah bahwa yang disampaikan Roy Suryo itulah yang diserahkan Jokowi kan begitu. Jadi dan alasan Kapolda tadi itu hasil editan katanya. Loh kalau hasil editan siapa yang mengedit? Lah kalau itu hasil editan berarti KPU mengedit juga dong. Iya, KPU mengedit juga. Kemudian Dirtipidum mengedit juga. Dian Sandi. Kalau menurut saya KPU mengedit, buktinya dia menutupi tanda tangan. Itu sebenarnya yang dipermasalahkan. Yang tadinya tanda tangannya sekarang nggak ada. Itu mengedit namanya. Kalau itu dimasalahkan loh. Kalau editan merupakan tindak pidana, maka KPU harus dipermasalahkan dengan menghilangkan tanda tangan di situ. Bro, saya tahu pembicaraan kita ini agak berat. Kalau ngomong sama Alkatiri pasti berat. Komunikasinya berat ya. Tetapi intinya sudah kita dapat ya. Dari semua pasal-pasal yang dikenakan atau dituduhkan kepada para tersangka ini, terutama RRT, satu pun tidak ada yang sebenarnya deliknya kena. Ya, yang bisa memenuhi, sehingga unsurnya. Pertanyaannya,
memang pidananya apa gitu ya. Iya. Kalau pidananya penghasutannya di mana, pidananya fitnahnya di mana, pencemaran nama baiknya di mana. Kemudian kalau merusak dokumen elektronik, merusaknya di mana, membuat dokumen elektronik baru, Mengedit, siapa yang mengedit. Oke. Bro, silakan Anda melakukan closing statement. Sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau Komisi 3 itu benar-benar melakukan fungsinya. Kami itu mengajukan sudah 4-5 bulan yang lalu kalau nggak salah di Komisi 3 untuk diuji di Komisi 3, tapi tidak dilakukan. Kalau itu sampai makanya saya juga heran anggota DPR yang baru ini apa benar-benar pro rakyat apa tidak. Sudah jelas rakyat mengadukan ke sana untuk diberikan satu perlindungan lah, bisa dikatakan demikian. Tapi tidak digubris lah. Sekarang seperti ini gimana coba? Apakah mereka tidak jadi apa ya? Ya harapan kita pada waktu itu dengan DPR yang baru ini, kita merasa bahwa wah ini akan Anda sempat berharap. Ya harap-harap cemas. Gimana lagi? Kalau saya nggak pernah karena nggak pernah berharap. Apa yang terjadi seperti ketika ini? Uang dan kekuasaan itu dinikmati oleh orang yang duduk di singgasana kekuasaan, maka jangan harap lagi dia akan bertindak idealis kan? Iya. Yang jelas ya dengan adanya carut marut seperti ini, saya minta sekali lagi masih berharap ya bahwa Presiden Prabowo ini akan juga concern masalah ini seperti yang pernah dilakukan oleh beliau terhadap kasus Hasto dan Tom Lembong. Jadi artinya ya Presiden mempunyai hak prerogatif lah untuk tapi nanti melakukan hal-hal substansinya nggak kena dong ijazahnya itu. Jadi win-win solution. Ijazahnya nggak perlu diungkap. Kemudian RRT dan 5 lainnya nggak perlu jadi tersangka. Iya, tapi yang jelas yang di Bareskrim itu kami sebagai tim hukum Egy Sujana dan TPUA, kami tetap akan meminta pertanggungjawaban karena sampai detik ini belum the end of the game. Oke. Still going on. Oke, sobat sekalian, mudah-mudahan ini perbincangan yang bermanfaat. Tapi jangan lupa sekali lagi ya, pasal-pasal yang dikenakan itu adalah 1. Pasal 310 KUHP. Ancamannya cuma 9 bulan dalam tanda kutip. 2. Pasal 311 KUHP. Ancaman hukumnya naik 4 tahun. 3. Pasal 160 KUHP. Ancamannya 6 tahun. 3. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang 2008. Ancaman hukumannya 8 tahun. Yang 28 ayat 2? Ya, 8 tahun. Kemudian Undang-Undang pasal 35 Undang-Undang ITE yang 2008 ancaman hukumnya 12 tahun. Saya suka terbalik 32 dan 35, benar ya. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE yang 2024 ancaman hukumannya 6 tahun. 4 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE 27A itu ancaman hukumannya cuma 2 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ancamannya hukumannya 6 tahun. Jadi itulah kurang lebih ya. Nanti kita akan rekapitulasi secara baik pasal-pasal yang dikenakan, tetapi dari dulu skenario ini sudah kita baca kan, bahwa nanti kasus pembuktian ijazahnya tidak pernah ada. Yang disasar adalah kasus pencemaran nama baiknya. Kebencian. Ya, ujaran kebencian dan penghasutan dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan keadilan tetap tegak di negeri ini ya. Karena kata teman saya, tidak ada lagi orang-orang ya cerita tentang kezaliman itu kecuali di kitab suci. Jadi kezaliman yang ada sekarang ini adalah kezaliman yang pasti konsentrasinya lebih rendah dibandingkan kitab suci. Di kitab suci cerita itu saja bisa, kezaliman itu bisa ditumpas, bisa dilawan, apalagi yang bukan di kitab suci ya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.